Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kita ke informasi terkait buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online anak di bawah umur. Petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas. Praktik prostitusi tersebut diduga dikendalikan salah satu napi dari dalam lapas. Petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas usai polisi membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan salah satu napi lapas. Petugas memeriksa satu persatu kamar napi untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Setelah disidak, 16 napi lapas dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pihak lapas menyerahkan proses hukum terhadap pelaku ke kepolisian. Kami menindaklanjuti terkait dengan informasi terkait yang tadi ditanyakan. Nah, tim kami melakukan razia dan saat itu memang ditemukan satu alat komunikasi dan kami juga memberikan ruang kepada tim Polda untuk menindaklanjuti itu. Kami mendukung sepenuhnya. Jadi pengungkapan itu sebenarnya hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan napi Lapas Cipinang berinisial AN 40 tahun. Pelaku telah menghuni lapas selama 6 tahun usai divonis 9 tahun penjara atas kasus yang sama. Polisi juga mengamankan 2 anak di bawah umur yang jadi korban eksploitasi seksual pelaku sejak 2 tahun lalu. Pelaku memasang tarif 1,5 juta rupiah agar korban melayani pria hidung belang. Sementara hasilnya dibagi jadi 2/50%. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pelaku berdalih mencuri ban karena kecanduan judi online. Pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pelaku mengganjal ban mobil dengan batako, di mana 2 pelaku pencurian ban berhasil ditangkap. Keduanya mengaku nekat mencuri karena kecanduan judi online. Pelaku mengaku telah beberapa kali mencuri ban mobil di TKP berbeda. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan hutan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jasad korban yang ditemukan dengan kepala terpisah ternyata dibunuh istri dan saudara iparnya akibat sering di KDRT. Polres Banjar berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan hutan di Desa Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban berinisial DI ditemukan tewas dengan kepala terpisah dari tubuhnya usai dianiaya oleh istrinya berinisial F dan saudara ipar korban berinisial PP. Peristiwa bermula saat korban bertengkar dengan istrinya di tengah hutan di dekat lokasi pendulangan emas, diduga karena masalah kecemburuan. Keributan memuncak saat korban memukul pelaku dan dibalas dengan bacokan parang oleh pelaku. Kejadian itu disaksikan oleh PP yang merupakan kakak kandung pelaku. Tak terima adiknya menerima KDRT, kakak pelaku ikut menganiaya korban hingga tewas. Motif daripada kejadian ini adalah adanya cemburu sehingga terjadi cekcok sehingga terjadi kasus tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan sesama pelajar terjadi. Kali ini seorang siswa SMP di Blitar, Jawa Timur dirundung belasan pelajar lainnya. Mirisnya pemirsa, perundungan terjadi saat MPLS di area sekolah.
Beredar di media sosial, seorang pelajar di wilayah Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar dirundung oleh belasan pelajar teman satu sekolahnya. Tak hanya dirundung, korban juga alami penganiayaan. Mirisnya, perundungan disertai penganiayaan ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Dari video viral, Polres Blitar lakukan penyidikan dan memanggil 6 orang saksi dari total 14 anak yang lakukan perundungan. Kami sudah melakukan upaya penanganan dengan serius. Untuk penanganan tersebut diantaranya adalah melakukan fair terhadap korban, permintaan visum pada korban, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk dari pihak sekolah. Nah, kemudian hari ini kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, ya termasuk pelaku diduga anak. Diduga perundungan di kalangan pelajar SLTP ini karena dendam. Pasalnya, korban juga pernah melakukan aksi yang sama. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan nahkoda kapal motor Barcelona yang terbakar dan memakan korban jiwa 5 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan kru kapal. Terus, Pak. Pemirsa, Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam tragedi kapal terbakar di perairan Talise yang menewaskan 5 orang. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara setelah pemeriksaan selama 24 jam terhadap 15 kru kapal termasuk ABK. Nahkoda kapal berinisial IB dikenakan Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman penjara 4 tahun. Polisi masih terus melakukan investigasi terkait dengan penyebab pasti kapal terbakar. Sementara ada dugaan terkait dengan kapal tersebut masih akan dilaporkan lebih lanjut. 4 orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Berkenaan dengan itu kami